terlintas enggak? Atau tanpa kamu sadari, sekarang aku sedang ngeliatin kamu. Buktikan kalau kamu paling berani di malam Jumat ini bareng tim Nightmare Side Ardan FM. Bukan hanya mendengarkan cerita seram, tapi kita ngajakin kamu buat ngedatengin tempat-tempat seram bareng tim Nightmare Side Ardan FM dan Kopi Kapal Api Mocha. Buat kamu yang berani ikutan untuk menerima tantangan seram, kita akan ngasih kamu uang cash dari Kopi Kapal Api Mocha. Tungguin Nightmare Side Ardan FM setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam hanya di 105,9 Ardan FM. Dan pastikan kalau kamu tidak sendirian. Acara ini disponsori oleh Kapal Api Mocha, paduan kopi dan mokanya emang enak. di Nightmare Side Ardan FM yang dipersembahkan oleh Kopi Kapal Api Mocha. Kapal Api Mocha, paduan kopi dan mokanya emang enak. Nah, nyalain handycamnya. Oke, rolling. Oke. Di hari ke-72, misteri kapal api mocha ini akan terjawab. Mana yang lebih enak, kopi atau mokanya? Nah, sekarang mana kapal api mokanya? Nih. Nih termosnya. Oh iya, thank you. Gimana? Seperti biasa, harumnya kapal api mocha selalu menggoda. Wow ya, enakan kopinya apa mokanya? Kopinya enak. Wah, jadi kapal api mocha yang enak kopinya nih. Mokanya juga. Loh, terus apa bedanya sama 71 percobaan kapal api mocha sebelumnya? Ya, buruan dong kesimpulannya. Sabar. Lobet nih kameranya. Cepetan. Ya. Kesimpulannya, Kapal Api Mocha, paduan kopi dan mokanya emang enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua insan muda. Kembali lagi Nightmare Side Ardan FM hadir untuk insan muda semua di malam Jumat ini. Tentunya dengan dua cerita yang telah disadur oleh tim Nightmare Side Ardan FM. Dan seperti biasanya 2 minggu sekali tim Nightmare Side Ardan FM mengadakan tantangan Taklukan Ketakutanmu yang dipersembahkan oleh Kopi Kapal Api Mocha. Dan malam ini peserta yang ingin mencoba dalam tantangan Taklukan Ketakutanmu ini yang bernama Indra sudah hadir dengan tim Nightmare Side Ardan FM di daerah Ujung Berung. Dan ini merupakan titik kedua, di mana titik pertama kita sudah pernah kesini sebelum-sebelumnya. Dan ini adalah titik kedua yang tempatnya di area perkebunan untuk penelitian. Dan saat ini peserta akan ditinggalkan di sebuah saung, mungkin yang sudah tidak terpakai lagi, di mana lingkungannya di sekitarnya merupakan area penelitian untuk pertanian. Dan malam hari ini tentu saja tantangan Taklukan Ketakutan ini dipersembahkan oleh Kopi Kapal Api Mocha, paduan kopi dan mokanya memang enak. Dan seperti biasanya
peserta yang berhasil untuk melakukan ketakutannya pada malam hari ini sampai dengan selesai akan mendapatkan hadiah dari kopi Kapal Api Mocha. Dan peserta malam ini udah ada bersama Galang dengan Indra. Persiapannya kayak gimana, Indra? Udah siap nih buat malam ini? Persiapannya insya Allah udah siap. Persiapannya ya mungkin biasa aja. Mungkin baca doa-doa yang saya bisa. Ya pokoknya insya Allah lah, secara mental sudah siap. Dan seperti biasa Insan Muda, Indra bagi peserta dari tantangan ketakutan ini akan kita biarkan sendiri. Dan nanti setelah habis satu cerita yang mungkin Insan Muda dengar sekarang dimanapun kamu berada, nanti tim Night Mersaid akan datang lagi untuk mengecek keadaan dari peserta untuk malam hari ini. Dan sambil kita meninggalkan Indra sendiri di sini sendirian, tentunya buat Insan Muda semua, selamat mendengarkan cerita Night Mersaid Ardana FM ini yang telah kami persiapkan untuk Insan Muda semua. Dan selalu Galang dan tim Night Mersaid Ardana FM mengingatkan dimanapun kamu berada, jika mendengarkan cerita ini, jangan pernah mendengarkan Night Mersaid Ardana FM ini sendirian. Lengser wengi sliramu tumake sirmo aja tani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Insan Muda. Selamat malam Jumat. Kita bertemu lagi di Night Mersaid Ardan FM. Tadi di awal kita sudah sama-sama mendengarkan reportase dari tantangan taklukkan ketakutanmu persembahan kopi Kapal Api Mocha. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah peserta akan berhasil? Atau mungkin juga gagal? Jangan kemana-mana Insan Muda. Terus dengerin reportase tantangan taklukan ketakutanmu Night Mersaid Ardan FM. Sebelumnya, tim Night Mersaid Ardan FM juga mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk kamu yang sudah datang ke Open House Ardan FM pada tanggal 1 kemarin. Terima kasih juga untuk kamu yang sudah menyempatkan diri mengunjungi spot Night Mersaid Ardan FM. Kamu yang datang ke Open House pasti melihat sebuah boneka bergaun merah digantung di spot Nightmare. Kalau kamu belum tahu, boneka itu terus digantung selama 5 hari setelah Open House selesai. Alasannya, penghuni gaib Ardan FM atau yang sering disebut oleh kru sebagai si baju merah sangat menyukai boneka itu dan tidak ingin boneka itu dipindahkan atau dia akan marah. Hingga akhirnya si baju merah bisa dibujuk setelah memakan waktu 5 hari. Insan Muda, saatnya kita sama-sama mendengarkan cerita pertama yang akan dilanjutkan kembali oleh reportase tantangan taklukan ketakutanmu bersama kopi Kapal Api Mocha. Ingat Insan Muda, jangan pernah dengerin Night Mersaid ini sendirian.
Nightmare Side Ardan FM adalah salah satu program radio yang membuatku kembali menjadi pendengar radio. Bisa dibilang hanya Nightmare Side lah satu-satunya program radio yang aku dengar sekarang. Namaku Bowo. Aku seorang penulis cerpen, spesialis cerita horor. Beberapa karyaku sudah dimuat di media. Dan sekarang, aku berniat menulis novel. Tentu saja, novel horor. Dan Nightmare Side adalah salah satu inspirasiku dalam menulis. Kembali hadirnya Nightmare Side membuatku ingat sebuah kejadian yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Pengalaman pertamaku melihat sesuatu yang gaib, yang mungkin orang-orang bilang hantu. Aku tidak akan pernah mengalami kejadian seram itu jika bukan karena Nightmare Side. Satu kalimat yang selalu diucapkan ketika Nightmare Side berlangsung adalah jangan pernah dengerin Nightmare Side sendirian. Dan ternyata itu bukan hanya sebuah kalimat tanpa makna. Pertengahan tahun 2003, aku sedikit lupa tepatnya. Tapi saat itu aku baru saja naik ke kelas 2 SMA. Sebenarnya aku berasal dari Serang. Namun karena ingin pendidikan yang bagus, maka aku sekolah di Bandung, di salah satu SMA negeri unggulan. Aku tinggal sendiri, kos, di sebuah daerah di Jalan Plesiran. Waktu itu Ciwok belum ada, sehingga daerahku belum ramai seperti sekarang. Saat itu malam Jumat. Seperti biasa, aku sedang menunggu Nightmare Side Ardan FM. Dan biasanya aku mendengarkan berdua dengan teman sekamarku Rizal yang juga berasal dari Serang. Tapi malam Jumat ini aku terpaksa mendengarnya sendirian karena Rizal sedang pulang ke Serang. Awalnya aku malas mendengar sendirian. Jujur, sedikit takut juga sih. Tapi karena penasaran dengan ceritanya, akhirnya aku memberanikan diri. Aku mendengarkan lewat handphone. Walaupun dulu belum secanggih sekarang, tapi kualitas radio di handphoneku sudah terbilang bagus. Akhirnya Nightmare Side mulai juga. Diawali dengan narasi dan background yang menyeramkan. Cukup membuatku merinding. Ternyata cerita pertama tentang hantu penghuni tangga di sebuah sekolah di Bandung. Sugestiku mengatakan kalau sekolah itu
adalah sekolahku. Karena di sekolahku memang terdapat tangga menyeramkan yang katanya dihuni oleh makhluk gaib. Aku semakin mendengarkan dengan serius. Tanpa aku sadari, aku mulai memeluk guling dan merapatkan tubuhku ke dinding. Aku mulai larut dalam cerita itu. Sesekali, aku melihat ke jendela yang memang tidak ada tirainya. Ceritanya benar-benar membuatku berpikiran yang tidak-tidak. Dan ketika cerita tentang hantu tangga itu sudah setengah jalan, tiba-tiba tidak terdengar apa-apa di headsetku. Hening. Sekitar 2 detik lamanya. Lalu tiba-tiba terdengar lagi sesuatu. Hah? Lagu? Kok lagu? Aku segera melihat handphoneku dan ternyata sudah berpindah channel. Pindah dengan sendirinya. Aduh. Ini pasti gara-gara kemarin handphoneku sempat jatuh. Kayaknya handphoneku error. Kemudian aku segera memindahkan kembali channelnya ke acara Nightmare Side dan kembali mendengarkan cerita tentang hantu penghuni tangga sekolah. Tapi sayang sekali suaranya agak tidak jelas. Mungkin karena hujan yang turun cukup deras malam itu. Tapi cukuplah. Yang penting aku bisa mengerti jalan ceritanya. Ketika cerita pertama hampir mendekati akhir, tiba-tiba suara petir mengagetkanku. Keras sekali. Dan ketika aku sadar, ternyata channelnya berganti lagi. Bukan Nightmare Side, tapi lagu. Ya ampun. Masa sih gara-gara petir tadi? Aku mencoba berpikir positif dengan menganggap hal itu terjadi karena handphoneku yang sempat terbanting. Aku pun memindahkan kembali ke channel semula, Nightmare Side Ardan FM. Tapi tepat ketika aku menekan tombol, tiba-tiba saja handphoneku mati. Aku mencoba untuk menyalakan kembali dan ternyata gagal. Mungkin apa handphoneku baterainya habis ya? Padahal HP-nya baru saja di-charge sebelum Nightmare Side dimulai. Astaga. Hal ini membuatku kesal. Kenapa aku ceroboh sehingga handphoneku terbanting kemarin?
Akhirnya aku terpaksa mendengarkan Nightmare Side lewat tape milik Rizal. Aku sempat ragu karena tape-nya agak susah menangkap sinyal radio. Antenanya hilang, gak tahu kemana. Tapi ya udahlah, nggak ada salahnya mencoba. Kemudian aku menyalakan tape itu dan membesarkan volume radio serta mengatur frekuensinya. Ternyata suaranya terdengar sangat jelas. Aneh. Biasanya nggak pernah sejelas ini. Seolah hujan deras tidak mengganggu gelombang radio sedikit pun. Ternyata sudah sampai di narasi cerita kedua. Sepertinya cerita kedua menceritakan tentang hantu anak kecil yang menghuni sebuah apartemen. Astaga, kenapa tiba-tiba aku merinding? Mungkin karena aku paling takut dengan sosok hantu anak kecil. Cerita kedua pun dimulai. Diawali dengan suara anak kecil tertawa. Dan tepat saat itu, sebuah bayangan sekelebat melintas di jendela. Ya Tuhan. Aku mencoba berpikir positif. Itu hanya sugestiku saja. Atau mungkin itu cuma seekor kelelawar. Aku masih terpaku pada jendela itu. Dan bayangan itu melintas lagi. Astaga. Dan kali ini aku benar-benar takut. Aku mematikan radio dan langsung loncat ke tempat tidur. Memaksakan diri untuk tidur. Lampu kamarku aku biarkan menyala. Tidurku terganggu oleh sebuah suara. Dan masih dalam keadaan setengah sadar, aku melihat jam dinding. Ternyata jam 2 pagi. Dan suara itu masih saja terdengar. Aku mencoba untuk terus menyadarkan diriku sendiri. Setelah aku cukup sadar, ternyata suara itu berasal dari tipnya Rizal. Sebuah lagu. Ya Tuhan, seingatku tape-nya kan sudah aku matiin. Aku bangun dan melihat tape yang tergeletak di bawah, tepat di bawah televisi. Ternyata memang tape-nya masih menyala. Aku mencoba menenangkan diri dan bicara pada diriku sendiri. Meyakinkan bahwa kalau tadi aku lupa mematikan radio karena panik. Akhirnya
aku merangkak menuju tip itu dan langsung mematikannya. Hening. Tidak ada suara apapun. Kemudian aku mencoba untuk tidur. Ya Tuhan, aku ingin cepat pagi rasanya. Aku menutup seluruh tubuhku dengan selimut dan mengambil posisi membelakangi tipnya. Dan baru saja aku memejamkan mata, tiba-tiba kamarku menjadi gelap. Kenapa lampunya mati? Dan aku tidak berani berbuat apapun. Aku hanya berdoa agar lampunya menyala kembali. Dan tiba-tiba terdengar lagi suara sebuah lagu. Ya Tuhan. Dan tak lama kemudian terdengar suara anak kecil. Suara anak kecil yang berbicara sendiri. Dia seperti menggerutu. Gimana sih? Mana sih? Susah. Aku memberanikan diriku untuk melihat siapa dia sebenarnya. Aku mencoba membalikkan badanku dan melihat asalnya suara itu. Ya Tuhan, dalam gelap aku bisa melihat satu sosok anak kecil sedang berjongkok mengotak-atik radio dan Gimana sih? Mana sih? Susah. Dan dengan jelas aku bisa melihatnya melayang. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi berani mendengarkan Nightmare Ardan FM dengan sendirian. Gimana sih? Mana sih? Susah. Nyalain handycamnya. Oke. Rolling. Oke. Di hari ke-72, misteri kapal api mocha ini akan terjawab. Mana yang lebih enak, kopi atau mokanya? Nah, sekarang mana kapal api mokanya? Nih. Nih termosnya. Oh iya, thank you. Gimana? Seperti biasa, harumnya kapal api mocha selalu menggoda. Wow ya, enakan kopinya apa mokanya?
Kopinya enak. Wah, jadi kapal api moka yang enak kopinya nih. Mokanya juga. Loh, terus apa bedanya sama 71 percobaan kapal api moka sebelumnya? Ya, buruan dong kesimpulannya. Sabar. Lobet nih kameranya. Cepetan. Ya. Kesimpulannya, kapal api moka, paduan kopi dan mokanya emang enak. Nah, nyalain handycamnya. Oke. Rolling. Oke. Di hari ke-72, misteri kapal api moka ini akan terjawab. Mana yang lebih enak, kopi atau mokanya? Nah, sekarang mana kapal api mokanya? Nih. Nih termosnya. Oh iya, thank you. Gimana? Seperti biasa, harumnya kapal api moka selalu menggoda. Wow ya, enakan kopinya apa mokanya? Kopinya enak. Wah, jadi kapal api moka yang enak kopinya nih. Mokanya juga. Loh, terus apa bedanya sama 71 percobaan kapal api moka sebelumnya? Ya, buruan dong kesimpulannya. Sabar. Lobet nih kameranya. Cepetan. Ya. Kesimpulannya, kapal api moka, paduan kopi dan mokanya emang enak. Pernah terlintas enggak? Atau tanpa kamu sadari, sekarang aku sedang ngeliatin kamu. Buktikan kalau kamu paling berani di malam Jumat ini bareng tim Nightmare Side Ardan FM. Bukan hanya mendengarkan cerita seram, tapi kita ngajakin kamu buat ngedatengin tempat-tempat seram bareng tim Nightmare Side Ardan FM dan Kopi Kapal Api Moka. Buat kamu yang berani ikutan untuk nerima tantangan seram, kita akan ngasih kamu uang cash dari Kopi Kapal Api Moka. Tungguin Nightmare Side Ardan FM setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam hanya di 105,9 Ardan FM. Dan pastikan kalau kamu tidak sendirian. Acara ini disponsori oleh Kapal api moka, paduan kopi dan mokanya emang enak. Nah, nyalain handycamnya. Oke. Rolling. Oke. Di hari ke-72, misteri kapal api moka ini akan terjawab. Mana yang lebih enak, kopi atau mokanya? Nah, sekarang mana kapal api mokanya? Nih. Nih termosnya. Oh iya, thank you. Gimana? Seperti biasa, harumnya kapal api moka selalu menggoda. Wow ya, enakan kopinya apa mokanya? Kopinya enak. Wah, jadi kapal api moka yang enak kopinya nih. Mokanya juga. Loh, terus apa bedanya sama 71 percobaan kapal api moka sebelumnya? Ya, buruan dong kesimpulannya. Sabar. Lobet nih kameranya. Cepetan. Ya. Kesimpulannya, kapal api moka, paduan kopi dan mokanya emang enak. Selamat malam istri muda semua. Kembali lagi. Berung. Sekali lagi Galang bersama tim Nightmare Side Ardan FM masih ada di ujung Berung.
sesi kedua, di mana lokasi untuk tantangan taklukkan ketakutanmu yang dipersembahkan oleh tim Nightmare Set Ardan FM dan kopi kapal api Mocha, kemudian kopi dan mukanya yang memang enak. Dan malam hari ini Indra telah bisa melewati beberapa menit yang mungkin kalau yang mudanya ada di rumah atau dimanapun sedang mendengarkan cerita pertama. Sekarang bicara dulu bersama Kang Isal. Kang Isal ini adalah kalau boleh dalam sebut adalah orang yang berkompeten yang di bidang hal mistis. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang boleh diceritain sedikit ya di daerah sini, tepatnya ini kan ada rumah kecil gini, terus daerahnya perkebunan, dan Galang juga bisa lihat di sini ada jembatan, ada sungai gitu. Kira-kira kepenglihatan Akang sekarang di sini, Akang bisa ngeliat siapa saja yang hadir di sini selain kita kan? Iya, untuk tempat ini memang sebagai tempat perkumpulan para makhluk gaib yang ada di sini, di mana di sini seperti biasa ada sosok seorang ibu memakai pakaian warna merah, gaun merah dengan lengkap dengan payungnya. Yang kedua ada sosok ular yang sangat besar. Ini ada kaitannya dengan sebutan untuk Tatar Sunda ular tapak ya. Di situ memang ini adalah bagian dari sebuah kerajaan, dan di sini sangat banyak sekali terlihat beberapa orks yang nampak secara kasat mata ataupun dengan lensa kamera, sehingga dan tempat ini pun dijadikan sebagai tempat pertemuan, ya, tempat-tempat main. Ya. Dan kalau menurut Akang sendiri, setelah tadi Indra di sini diam beberapa menit, kehadiran kita mungkin pertama Indra yang ada di sini sendiri ini mengganggu mereka atau tidak, Bang? Pada prinsipnya kita memang mengganggu, mengusik mereka. Hanya saja dari awal saya tadi sudah kalau bahasa Sunda sampurasun, sehingga insya Allah tidak ada masalah. Hanya ada beberapa mungkin sebenarnya ingin berkenalan juga dengan Indra gitu. Tetapi kita lihat saja di yang kedua ini, karena yang itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Ya, atur nuhun Kang. Dan sekarang itu mudah Galang akan berbicara sedikit dengan Indra. Ya. Tadi sampai menit ini apa yang lo rasain? Oh, gila banget itu. Astagfirullahaladzim juga ya. Yang saya rasain di sebelah kanan saya, dia terus berdiri mendekat dengan kayak ngerangkul gitu atau gimana, terus. Jadi lu sendiri lihat ada. Terus juga di atas ada suara kayak orang yang lempar batu gitu. Nah, mungkin kalau misalnya lu dengar sendiri nih suara sungai di sini juga udah cukup keras ya, tapi lu mendengar ada suara lain. Ada. Dan sosok yang lu lihat itu boleh ceritain nggak penampakannya seperti apa? Itu yang saya lihat sih cuman hitam aja sih, besar sih, bulunya lebat, cuman nggak terlalu jelas juga. Saya juga serem ngelihatnya. Cuman terus dia berusaha ngedeketin lu? Iya, berusaha ngedeketin. Cuman kayaknya berusaha tenang aja, berusaha nyantai gitu. Oke, dan sampai saat ini lu masih berani untuk melakukan tantangan? Insya Allah berani. Siap. Oke. Good luck Indra ya. Oke. Dan sekali lagi yang muda, Indra akan kami biarkan di sini sendiri lagi sampai nanti habis cerita kedua dari tim Nightmare Set Ardan FM selesai. Dan sekali lagi, tantangan taklukkan ketakutan ini dipersembahkan dari tim Nightmare Set Ardan FM dan kopi kapal api Mocha yang menghadiahkan 300.000 dan merchandise dari kopi kapal api Mocha. Dan sebentar,
Galang lihat sendiri ini Kang Isal sepertinya sedang melakukan seperti mencoba untuk berinteraksi insan muda. Jujur, kami semua tim Nightmare Set Ardan FM cukup terkejut melihat Kang Isal yang tadi awal posisinya sedang duduk dan sekarang lagi apa? Kang? Kalau misalnya Galang ceritakan di sini sebenarnya Kang lagi melakukan beberapa gerakan seperti mungkin sedang berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitar sini. Dan jujur kami semua dari tim Nightmare dan ini cukup terkejut karena apa yang sedang dilakukan oleh Kang Isal di sini. Dan ya, sekali lagi insan muda, Kang, Kang, punten, ya, gimana Kang tadi Kang? Ya, mungkin sedikit ada yang ingin berinteraksi dengan Indra. Ada mencoba untuk mendekati Indra? Iya. Dan tadi jujur Galang sempat terkejut. Kang tadi melakukan gerakan-gerakan yang seperti apa ya, kalau boleh dibilang mungkin kayak ingin menghindar berkelahi sama mereka kan? Ya, ada beberapa yang seperti itu ya. Ada beberapa yang mungkin kedatangan kita tidak diperkenankan, tapi kalau tantangan ini masih bisa dilanjutkan kan? Insya Allah bisa. Bisa. Baiklah, dan yang sebenarnya kalau misalnya kalian mau cerita sedikit lagi, dan Kang Isal sendiri ini udah tampak lelah dan kecapean ya tadi melakukan interaksi dengan makhluk yang ada sekitar sini. Sekali lagi, nanti Galang bersama tim Nightmare Set Ardan FM kembali akan melaporkan seputar kejadian di sini. Dan tantangan ketakutan ini sekali lagi dipersembahkan oleh tim Nightmare Set Ardan FM dan kopi Kapal Api Mocha. Tentu berhadiah 300.000 dan juga merchandise. Sekali lagi, untuk insan muda dimanapun kamu berada, selamat menikmati cerita kedua yang telah kami persiapkan. Dan Galang selalu mengingatkan, jangan pernah mendengarkan Nightmare Set Ardan FM ini sendirian. Itulah tadi reportase dari tantangan taklukkan ketakutanmu.
Ini bukan pertama kalinya aku disakiti oleh laki-laki. Ini adalah yang ketiga kali. Tapi justru yang ini yang membuatku benar-benar hancur. Seolah semua harapan yang telah aku bangun bersama dia sia-sia. Bagaimana tidak? Hubunganku selama hampir 7 tahun dengan pacarku Hadi harus berakhir. Dia meninggal dunia. Hampir 2 bulan ke belakang, Hadi terbaring di rumah sakit, terkena leukemia. Dan aku benar-benar tidak bisa mempercayai hal ini. Sakit sekali rasanya. Hati kecilku yang egois sempat berkata, lebih baik aku saja yang lebih dahulu meninggalkan dia, supaya aku tidak merasakan kehilangan seperti ini. Beberapa saat setelah kepergiannya, rasanya aku butuh waktu untuk menyendiri, menjauh dari Bandung, sejenak melupakan semua hal yang bisa mengingatkanku pada Hadi. Mungkin sekitar 3 atau 4 bulan. Sampai akhirnya aku siap lagi untuk menjalani kehidupanku di Bandung. Aku memutuskan untuk pergi ke suatu daerah di Subang untuk tinggal sementara bersama nenek. Saat itu mengasingkan diri di rumah nenek adalah pilihan terbaik. Daerahnya tidak terlalu ramai, sejuk, dan yang pasti, bakso kalong khas daerah itu akan membantuku mengatasi rasa sedihku. Di Subang, nenek tinggal bersama bibiku, Bitina, dan juga Mang Didi. Tetangga nenek yang sudah 10 tahun membantu pekerjaan-pekerjaan nenek. Seminggu kemudian, sehabis sholat maghrib, aku berangkat. Menggunakan minibus Bandung-Subang. Dipikir-pikir, lama juga aku tidak ke Subang. Sudah hampir 3 tahun. Dan setiap lebaran, pasti saja nenek yang mendatangi kami di Bandung. Diantar oleh Mang Didi. Di Subang rumahnya sempit. Itu adalah alasan yang selalu nenek berikan. Sekitar jam 8:30 malam, aku sampai di terminal Subang. Aku pun segera memanggil tukang ojek. Karena dari terminal ke rumah nenek harus menggunakan ojek sekitar 20 menit. Dan tak lama aku sampai. Aku membayar ojek dan berjalan menuju halaman rumah nenek. Halaman yang khas, penuh dengan pot-pot kecil berisi tanaman kaktus. Jalan setapak buatan dari batu, dan sebuah sumur timba yang memang masih digunakan. Bahkan, warga sekitar sering mengambil air dari sumur nenekku untuk kebutuhan sehari-hari, karena airnya memang jernih sekali.
Dan bukannya takut, aku malah tertawa. Mang Didi memang paling senang menakuti cucu-cucu nenek. Dan itu adalah kebiasaannya Mang Didi dari dulu. Pernah ketika aku kelas 3 SMP, aku menangis menjerit-jerit karena Mang Didi berkata di kepalaku ada tuyul. Dan akhirnya setelah nenek menegurnya, Mang Didi tertawa dan berkata kalau itu hanya bercanda. Lamunanku buyar ketika Mang Didi kembali menyuruhku diam. Mang Didi bilang, "Diam ya. Mang Didi mas sekarang sudah bisa melihat setan beneran. Diam ya." Aku hanya tersenyum lebar dan berkata bahwa aku bukanlah anak kecil lagi. Aku mencium tangannya sekali lagi, kemudian melangkah ke dalam rumah. Belum jauh aku melangkah, tiba-tiba terdengar suara Mang Didi memanggil seseorang. Tapi Mang Didi bukan memanggil diriku. Ia memanggil nama orang lain. "Yan, ya Yan, naik Yan, basah nanti." Ketika aku menoleh ke belakang, aku melihat Mang Didi sedang melihat ke dalam sumur sambil terus memanggil seseorang bernama Yayan. Astaga, segitu niatnya Mang Didi ingin menakutiku. Aku berbalik dan meneruskan langkahku masuk ke dalam rumah nenek. Dan ternyata nenek beserta Bitina sudah tidur. Aku mencium kening nenek dengan lembut. Walaupun sempat terbangun, kemudian nenek tidur lagi setelah aku memintanya. Aku sayang sekali pada nenek aku. Aku menuju kamarku dan segera membereskan pakaianku. Karena 3 bulan ke depan, kota Subang akan menjadi teman akrabku. Besoknya, aku sibuk menata kebun kaktus di halaman rumah. Hampir seharian, aku berada di sana. Sementara nenek dan Bitina kebetulan sedang ada jadwal latihan tenaga dalam seharian itu di Lembang. Dan sekitar jam 9 malam, aku kemudian menyalakan TV sambil menunggu nenek pulang. Tak lama, perutku keroncongan. Aku baru sadar kalau aku lapar sekali. Aku pun teringat akan bakso kalong. Sepertinya nikmat. Aku memakai jaketku dan beranjak keluar. Ternyata di halaman ada Mang Didi yang sedang menimba sumur. Aku pun menegurnya. "Mang Didi, anterin lah aku bakso kalong." Mang Didi menoleh dan tersenyum kemudian menjawab, "Aduh Nia, sendiri saja lah ya. Mang Didi sedang sibuk ini." Aku mendekatinya dan berkata, "Mang Didi mah, yaudah tuh nitip rumah ya Mang." "Oh iya, ngapain tuh Mang Didi nimbang air jam segini? Sampai keringetan gitu." Sambil ngos-ngosan, Mang Didi menjawab, "Mang Didi bukan nimba air." Aku penasaran dan bertanya lagi, "Hei, terus ngapain tuh?" Masih sambil menimba, dia menjawab, "Ini lagi nyari kepalanya si Yayan." Refleks aku mencubit tangannya dan berkata bahwa itu tidak lucu.
Bakso Kalong memang selalu ramai. Diberi nama bakso Kalong karena buka dari jam 9 malam hingga jam 3 pagi. Rasanya enak sekali. Aku memesan 4 bungkus bakso untuk aku, Nenek, Bik Tina, dan Mang Didi. Rp20.000 saja. Sangat murah untuk bakso seenak ini. Dan setelah membayar, aku pun kembali ke rumah nenek. Ketika sampai, aku lihat Mang Didi sedang duduk di pinggir sumur sambil mengelap-ngelap keringatnya. Aku bertanya, apakah nenek dan Bitina sudah pulang? Mang Didi menjawab sudah, dan mereka baru saja sampai katanya. Aku pun mengajaknya masuk untuk makan bakso bersama-sama. Mang Didi berkata akan menyusul. Masih lelah katanya. Aku kemudian mendekati Mang Didi, kemudian menggodanya. Udah ketemu Mang kepala si Yayan teh? Aku tertawa. Lalu Mang Didi berkata, sudah tuh Nia. Itu ada di ember, Mang Didi masukin ke situ. Dia menunjuk ke ember yang terletak di pinggir sumur. Sambil tertawa, aku mendekati ember itu dan melihat isinya. Astaga! Tanganku seketika gemetaran dan bungkusan baksonya pun jatuh. Karena di ember itu benar-benar ada sebuah kepala. Lalu Mang Didi mengambil kepala itu dan mendekatkannya pada wajahku. Ya Tuhan, kepala seorang bocah yang membiru kehabisan nafas. Aku kontan menjerit dan melempar kepala itu. Astaga, itu adalah benar-benar sebuah kepala. Karena kulitnya nyata sekali. Aku kemudian lari ke dalam rumah, mendatangi nenek dan Bitina sambil menangis. Aku berkata kalau aku kesal sama Mang Didi yang sudah keterlaluan menjahiliku. Nenek terlihat bingung. Lalu bertanya apa sebetulnya maksudku. Masih sambil menangis, aku pun menceritakan semuanya. Kejadian dari semalam aku datang hingga kejadian kepala barusan. Lalu nenek dan Bitina nampak pucat. Dan dengan pelan, nenek berkata, kalau Mang Didi sudah meninggal 2 minggu yang lalu karena terpeleset di pinggir sumur saat sedang mengambil air. Ya Tuhan, Lalu siapa sosok di sumur yang aku ajak ngobrol selama ini?
kapal api Moka. Dan masih di lokasi titik kedua di daerah Ujung Berung di daerah perkebunan penelitian pertanian. Dan peserta malam ini Indra kita nyatakan berhasil melakukan ketakutannya. Selamat buat Indra. Alhamdulillah, amin. Dan sebelum Galang menceritakan semuanya yang ada di sini bersama Kang Isal, punya pengen tanya lu sama Indra, lu sebagai peserta buat malam ini, tadi setelah melewati beberapa menit yang kedua tadi, apa yang lo rasain? Yang di kedua ini yang saya rasain itu yang di belakang pundak saya sebelah kiri biasa kayak yang mau ngerangkul gitu, kayak mau ngedeketin. Sebenarnya apa yang lo rasain kalau pas dia lagi mau ngerangkul? Mungkin apa? Tangan atau apa gimana? Enggak sih. Cuman agak ada jarak misalnya kurang lebih 50 cm. Kayak ngerangkulnya kayak mau ngerangkul kayak tangan gitu. Terasa berat atau gimana? Lumayan rasa berat, lumayan merinding lah, gila. Itu di belakang lo ya? Iya, di belakang sebelah kiri. Terus banyak lihat bayangan juga. Itu nggak tahu halusinasi saya atau nggak tahu emang beneran asli. Banyak bayangan-bayangan, tapi saya lihat kiri kanan nggak ada kendaraan gitu, nggak ada orang yang lewat. Cuman ada bayang-bayangan. Kalau kata orang sudah bilang lebat-lebat gitulah. Dan kalau ada suara-suara gitu lagi, ada yang lo dengerin? Suara di yang kedua ini, suara alhamdulillah nggak ada. Cuman yang bikin saya ngeri ini, suara aliran sungai ini. Itu bikin menjadi suasana agak angker juga gitu. Yang suasana aliran sungai ini. Dan penampakan yang tadi sebelumnya yang lo lihat, tadi gimana? Yang penampakan yang tadi, alhamdulillah nggak muncul lagi, nggak nampakin lagi. Mungkin ya saya berusaha tenang, berusaha nyantai gitu. Saya nggak pikir macam-macam, soalnya takutnya halusinasi saya berubah-ubah atau gimana. Oke. Dan sekali lagi selamat buat Indra, lo dinyatakan lolos dalam tantangan taklukkan ketakutanmu dari Kopi Kapal Api Moka dan tim Nightmare Ardan FM. Dan lo selamat mendapatkan hadiah 300.000 dan juga merchandise dari Kopi Kapal Api Moka. Selamat sekali lagi Indra. Dan sekarang itu muda, Gala akan kembali ngobrol sama Kang Isal. Isal, tadi Indra udah cerita ya yang dia rasain itu kayak seperti ada yang mau ngerangkul gitu kan. Ya, itu mungkin sebenarnya ada yang ingin berinteraksi dengan Indra. Hanya karena memang Indra punya kekuatan sugesti yang sangat minim, jadi tidak berhasil. Juga mungkin Indra punya keyakinan ya. Karena memang ketika kita yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala, apapun itu tidak akan pernah masuk gitu ya. Kalau dibandingkan dengan yang pertama tadi, itu kan kondisi situasinya mana yang lebih berat sekarang atau yang tadi yang sebelumnya? Yang lebih berat yang tadi. Ya, yang sekarang ini mungkin hanya beberapa saja yang ingin mencoba berinteraksi dengan Indra. Ya. Hanya yang itu yang memang belum sempat, mungkin ketika tadi ada sedikit yang berinteraksi dengan saya. Ya, jadi belum sempat terinikan gitu ya, belum sempat terizinkan. Ya. Sehingga mungkin membuat merasa terganggu. Sementara yang lain insya Allah sudah. Dan kondisinya di sini memang sangat-sangat kalau boleh dibilang angker. Ya, karena memang ini adalah merupakan pintu terbang ke suatu tempat, ya, ke dimensi lain. Dan yang tadi disebutkan adalah yang tadi disebutkan adalah bayangan, itu betul memang. Ya, dan tadi sempat waktu pas kita pertama tadi, jadi juga mungkin Galang yang menceritakan tadi selain Kang Isal tadi ya, seperti kayak mau berkelahi dengan mungkin makhluk yang ada di sini. Dan juga tadi produser Deki juga sempat merasakan di belakang punggungnya yang kemudian jadi lagi merasakan ada yang seperti mendorongnya. Dan juga di sini ada produser Dias juga ketika dia menyoroti dengan senternya ke suatu arah, dia melihat ada sosok makhluk tapi berwujud seperti manusia gitu. Setelah
kembali center ke area yang sama, itu telah menghilang gitu. Ya kan? Pada prinsipnya memang tadi itu saya mencegah untuk jadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika tadi berwawancara, ada satu sosok yang memang ingin merangkul satu orang di antaranya, dan salah satunya adalah Becky. Dari situlah saya mencoba untuk membentengi, dan terjadinya adalah memang beliau adalah sepuh yang ada di sini, dan alhamdulillah kebetulan beliau juga telah berinteraksi. Kita tidak ingin mengganggu dan lain sebagainya, hanya ingin bersilaturahmi lah ya, bersilaturahmi sebagai kita ini kan sebagai generasi muda dari zaman beliau gitu ya. Alhamdulillah tidak jadi masalah, hanya saja memang tempat ini perlu dilestarikan juga. Tempat ini sering banyak dipakai untuk hal-hal yang tidak betul sebenarnya. Dan mudah-mudahan kita juga bisa melestarikan lingkungan, karena memang pesan yang disampaikan adalah melestarikan tempat-tempat yang memang cagar budaya dan lain sebagainya. Dan ini merupakan salah satu cagar budaya dulunya. Gitu. Paling itu aja, Kang. Ya, atur nuhun Kang Isal, dan mudah-mudahan sekali lagi tantangan taklukan ketakutanmu ini berakhir sampai di sini, dan Indra serta kita buat malam ini dinyatakan berhasil dan mendapatkan hadiah 300.000 dan merchandise dari tim Netmarket Ardan FM dan kopi Kapal Api Moka. Paduan kopi dan mokanya memang enak. Dan mungkin sekali lagi ada beberapa hal yang kita bisa ambil pada malam hari ini. Seperti Kang Isal bilang tadi, kita sebenarnya meyakini bahwa makhluk itu ada, tergantung dari kitanya sendiri, keimanan kita sendiri. Apabila kita sudah mengganggu mereka, juga pun dengan mereka tidak akan mengganggu kita. Dan sebenarnya tempat ini pun sebenarnya ada beberapa tempat yang harusnya bisa dilestarikan dan dipergunakan dengan hal yang positif. Tapi kadang-kadang kita lah sendiri sebagai manusia yang menggunakan Bagus, sekalian juga mengucapkan terima kasih untuk tim Netmarket Ardan FM, produser Deki, untuk Nino, untuk Oni, untuk Oding, untuk Azril, terima kasih buat operator Nanto, Samori, Jojo, produser Deki sekali lagi, produser Dias, Kang Isal, Indra juga terima kasih, dan tentunya buat insan muda semua yang selalu setia mendengarkan Netmarket Ardan FM ini. Di sini mungkin kita akan berdoa dulu di tempat ini sebagai permohonan terima kasih telah mengizinkan kita berada di sini. Sekaligus Galang mewakili seluruh tim Netmarket Ardan FM sekali lagi mengucapkan kalian semua, dan tentunya terima kasih sebesarnya untuk kopi Kapal Api Moka, paduan kopi dan mokanya memang enak. Tentunya tidak lupa mengucapkan terima kasih buat Nima yang sudah membantu acara ini berlangsung. Sekaligus Galang pamit dari Netmarket Ardan FM ini, dan kita ketemu lagi minggu depan di lokasi-lokasi yang telah kami persiapkan di tantangan taklukan ketakutanmu ini. Begitu aja, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.